Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia, saya dari kelas 11 dan juga T2 di SMKN 5 Batang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semuanya cara mengkonfigurasi userman menggunakan Mikrotik RB952UI. Dan sebelum itu kita mempunyai alat dan bahannya. Alatnya yaitu seperti laptop, jaringan sumber internet, dan mouse jika ada ya, dan juga Mikrotik yang kita akan pakai. Lalu bahannya itu ada USB, kabelan dan laptop, dan kabelan. Langsung saja di sini kita masuk ke topologinya. Jadi langsung saja kita ke topologinya. Mari mendekat. Nah, di sini kita sudah menyediakan Mikrotik yang sudah menyala dengan kabelannya. Lalu kita ambil LAN internet dari sumber internet ke port satunya sehingga lampunya menyala. Lalu kita ambil kabel dari port 2-nya dari menyambung ke laptopnya hingga menyala, dan hasilnya akan seperti ini. Baiklah, langsung saja dari topologi tersebut kita open ke lalu kita enter. Nah, setelah ini kita kasih satu lalu change, dan kita ke sistem, kita ke identity, lalu kita kasih nama, lalu apply, oke. Nah, setelah itu kita ke IP DHCP. Sebelum ke DHCP client, kita ke interface, lalu kita kasih nama untuk menandainya. Nah, di sini dia ketiga kita kasih juga yaitu AP, yaitu access point. Nah, lalu di sini kita masuk ke DHCP client. Di DHCP client ini kita ganti menjadi Ether 1, lalu kita apply dan oke. Nah, IP dari DHCP client ini kita copy. Setelah itu kita ke DNS. Di DNS ini kita ketik 8, lalu kita apply dan oke. Setelah itu kita ke IP firewall. Di IP firewall ini NAT interface-nya Ether 1. Lalu di action-nya itu masuk rada, lalu apply dan oke. Setelah itu kita ke IP address. Di address ini kita ketik 192.168.1.1/24. Ini kita ganti menjadi Ether 2, lalu kita apply dan oke. Setelah itu kita add lagi. Nah, ini Ether 3, lalu kita apply dan oke. Setelah itu kita ke IP DHCP server. Di DHCP server ini ke DHCP setup, lalu kita setupin kita successfully, lalu Ether 3 juga kita successfully. Setelah itu kita ketik cmd IP config renew. Sebentar ya. Nah, lalu ini sudah masuk internetnya ke dalam laptop kita, namun hanya memastikan, dan ini sudah TTF. Lalu setelah itu kita ke IP hotspot. Nah, di IP hotspot ini ke server, lalu di server kita ke setup. Dan ini Ether 3. Lalu kita next. Nah, ini kita kasih nama kita .net, lalu nomor ini 1. Jika sudah, ke setting profil, lalu radiusnya kita apply oke. Setelah itu kita ke radius,
di radius ini kita ke incoming, lalu kita accept, dan ini kita add login hotspot, dan ini tuh IP klien tadi yang kita salin dan apply OK. Setelah itu kita ke sistem, kita ke package. Di package ini user manajernya sudah ada, lalu kita memasukkan saja, dan di kali ini kita upload ini, kita buka. Nah, setelah ini kita ke Chrome, kita ketik IP kita ini, lalu kita enter. Lalu kita login menggunakan admin dan passwordnya itu kosong ya. Kita login. Lalu di sini kita ke router. Kita add new, namanya nama kita. Dan ini IP DHCP klien tadi, lalu 198. Setelah itu kita centang, lalu kita add current time zone-nya, kita kasih plus 7. Nah, lalu kita add. Setelah itu kita ke profile. Di profile ini kita add, kita kasih nama kita, lalu kita create. Nah, di sini kita ke limitation, kita add now. Ini kita kasih nama kita, kita add. Setelah itu kita kasih, dan di profile ini kita add new limitation, dan di sini kita ganti menjadi 07, dan riskannya kita centang, lalu kita add, dan kita save profile. Ininya kita centang, lalu kita ke user, kita add badge, ini kita kasih 10, ini kita kasih 3, dan centangnya kita hidupin, lalu kita add. Kita ulang terlebih dahulu. Setelah itu kita ke setting, kita ke template, dan di template ini kita kasih nama kita, namanya itu double. Nah, di sini kita ketik username yang paling atas, lalu kita masuk, dan di sini kita ke paling bawah. Nah, ini kita salin ini dan tempelin ke kolom header. Nah, ini di kolom header. Dan ini kita tutup aja, lalu kita ke kolom row di div. Ini kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V. Setelah itu ini kita kasih di kolom footer, dan ini kita kasih ke kolom break. Dan di sini Bunanet hotspotnya kita ganti menjadi nama kita sendiri, yaitu Rizka. Lalu kita save. Nah, setelah itu kita ke user, dan di user ini kita ke generate, kita ke yang Rizka ini, lalu kita generate. Nah, di sini sudah ada ya. Lalu kita ganti port dari port 2 ke port 3. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita coba login pakai voucher tadi. Oke, kita coba
RMF dan RMF, lalu kita connect. Oke, ini sudah berhasil, dan sekian video dari saya. Terima kasih yang telah menonton. Maaf apabila ada kesalahan dalam mengetik video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.